Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Samratul Poada dengan NIM 24411040584. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, ada pengertian metodologi studi Islam. Kemudian yang kedua, ada 5 pondasi dalam Islam. Dan yang terakhir ada alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan akli. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pengertian metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam terdiri dari 3 kata yaitu metodologi, studi, dan Islam. Secara bahasa, metodologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya jalan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, metodologi adalah ilmu atau cara untuk memperoleh pengetahuan. Studi berarti kegiatan mempelajari, meneliti, atau mengkaji suatu objek secara mendalam. Sedangkan Islam adalah ilmu yang mempelajari berbagai cara, pendekatan, metode untuk memahami ajaran Islam secara sistematis, ilmiah, dan mendalam. Dengan adanya metodologi, seseorang dapat memahami Islam dengan benar sehingga tidak mudah salah dalam menafsirkan agama. Metodologi studi Islam juga sangat membantu kita untuk mengkaji sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas secara lebih mendalam. Oleh karena itu, metodologi studi Islam sangat penting dipelajari agar pemahaman keislaman kita menjadi lebih luas dan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi. Materi yang kedua yaitu 5 pondasi dalam Islam. Dalam rukun Islam terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan juga menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun Islam yang pertama yaitu ada syahadat. Syahadat merupakan pondasi pertama dan yang paling utama dalam Islam. Lafalnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dalil Al-Qur'annya yaitu Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hikmah syahadat yaitu yang pertama, meneguhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi dasar seluruh ibadah, dan yang terakhir, membentuk kepribadian yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata di dalam kehidupan. Seseorang yang mengucapkan syahadat akan berusaha menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya karena meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi di dekat mereka. Rukun Islam yang kedua yaitu ada sholat. Sholat merupakan ibadah wajib setiap umat Islam yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hikmah sholat yaitu yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melatih disiplin waktu, dan yang terakhir yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, orang yang menjaga sholatnya biasanya lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berhati-hati dalam bertindak. Rukun Islam yang ketiga yaitu ada zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah
memenuhi syarat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Hikmah zakat yaitu yang pertama ada membersihkan harta dan jiwa, kemudian yang kedua ada membantu fakir miskin, dan yang terakhir mengurangi kesenjangan sosial. Contoh dalam kehidupan, dengan membayar zakat, seseorang turut membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga terciptanya kesejahteraan sosial. Ada 8 orang golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, ada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi belum cukup untuk menghidupi kebutuhannya. Yang ketiga, yaitu amil. Amil adalah orang yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat. Yang keempat, ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang pertama yang baru masuk Islam atau yang perlu dikuatkan hatinya terhadap agama Islam. Yang kelima, ada rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Kemudian ada gorim. Gorim yaitu orang yang memiliki utang dan tidak sanggup untuk membayarnya. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti kegiatan berdakwah dan juga pendidikan Islam. Dan yang terakhir itu ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang musafir atau yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf untuk dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, dan juga untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Rukun Islam yang keempat yaitu ada puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala perkara yang membatalkan puasa. Puasa dimulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga mengajarkan kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, serta rasa empati terhadap orang-orang yang kurang mampu. Hikmah puasa yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat berpuasa, seseorang belajar untuk menaati perintah Allah meskipun tidak ada orang lain yang mengawasinya. Yang kedua, ada melatih kesabaran. Ketika berpuasa, seseorang harus mampu menahan lapar, haus, dan emosi sehingga terbiasanya mengendalikan diri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain. Dengan merasakan lapar dan haus, kita dapat memahami penderitaan orang-orang yang kurang mampu sehingga tumbuh rasa kepedulian sosial. Yang keempat, yaitu melatih kejujuran. Puasa adalah ibadah yang sangat bergantung kepada kejujuran karena hanya Allah yang benar-benar mengetahui apakah seseorang berpuasa atau tidak. Kemudian yang terakhir ada menjaga kesehatan tubuh. Selain memiliki nilai ibadah, puasa juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat dan mengatur pola makan yang baik. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai puasa dapat diterapkan dengan cara mengendalikan amarah, menjaga lisan dari perkataan yang buruk, bersikap sabar ketika menghadapi masalah, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Misalnya, ketika sedang marah kepada teman atau keluarga,
Seseorang yang memahami makna puasa akan berusaha menahan emosinya dan menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dengan demikian, puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter yang baik, sehingga seseorang menjadi lebih disiplin, sabar, jujur, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji merupakan ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah pada waktu tertentu dan melaksanakan rangkaian ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Haji diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Kewajiban haji hanya berlaku 1 kali seumur hidup bagi yang telah memenuhi syarat. Dalil tentang haji yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97 yang artinya, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ayat ini menjelaskan bahwa haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa haji merupakan salah satu pilar utama dalam Islam. Syarat wajib haji yaitu ada 5. Yang pertama ada beragama Islam. Nah, yang kedua yaitu ada balik atau sudah dewasa. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat sudah merdeka. Yang kelima nisab atau mampu secara fisik dan finansial. Nah, mampu secara fisik berarti memiliki kesehatan yang cukup untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji di Mekah. Sedangkan mampu secara finansial berarti memiliki biaya perjalanan dan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan tanpa harus berutang. Rangkaian ibadah haji dalam pelaksanaannya, ibadah haji memiliki beberapa rangkaian, antara lain yang pertama, ihram. Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji, ditandai dengan menggunakan pakaian ihram. Bagi laki-laki, pakaian ihram berupa 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Pakaian ihram mengajarkan semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ada wukuf di Arafah. Wukuf ini merupakan inti dari ibadah haji. Jemaah berkumpul di padang Arafah untuk berdoa, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, haji itu adalah Arafah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya wukuf dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, yaitu ada mabit di Musdalifah atau Mina. Nah, mabit adalah melempar jumroh yang merupakan simbol perlawanan terhadap godaan setan dan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan buruk. Yang kelima ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah sejumlah 7 kali keliling Ka'bah. Nah, yang keenam ada sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i mengingatkan umat Islam kepada perjuangan Siti Hajar yang mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihi salam. Hikmah ibadah haji. Ibadah haji sangat memiliki banyak hikmah bagi kehidupan seorang muslim. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, yang kedua melatih kesabaran dan keikhlasan. Yang ketiga mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam. Yang keempat mengingatkan manusia kepada hari akhir. Dan yang kelima adalah membersihkan dosa-dosa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa melaksanakan haji karena Allah, lalu tidak ada berkata kotor dan tidak ada berbuat fasik, maka ia kembali seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim. Haji dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik menuju ke Mekah, tetapi juga perjalanan spiritual untuk memperbaiki diri. Setelah pulang dari haji, seseorang diharapkan memiliki akhlak yang lebih baik dari sebelumnya, lebih rajin ibadah, lebih ditingkatkan lagi rasa pedulinya terhadap sesama, serta lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, ibadah haji menjadi puncak penghambat seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang terakhir ada alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil akli dan dalil nakli. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam. Dalam Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pondasi utama sebelum melaksanakan ibadah lainnya. Seseorang tidak akan melaksanakan sholat, zakat, puasa, maupun haji dengan baik apabila tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam memberikan berbagai bukti dan penjelasan agar manusia dapat memahami pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan dalil nakli, Allah adalah pencipta seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Yang artinya, wahai orang-orang, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia wajib percaya kepada Allah karena Allah adalah pencipta manusia dan seluruh alam semesta. Allah yang Maha Esa. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada satupun yang menyamainya. Kemudian ada tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengenal, mengabdi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrih. Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah merupakan bagian pertama dan yang paling utama dari rukun iman. Kemudian ada hadis tentang keutamaan tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa keyakinan kepada Allah menjadi kunci keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu dalil akli. Selain melalui wahyu, keberadaan Tuhan juga dapat dipahami melalui akal manusia. Allah memberikan akal kepada manusia agar digunakan untuk berpikir dan merenungkan ciptaannya. Alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya. Jika ketika kita melihat rumah yang mewah, tentu kita yakin bahwa rumah tersebut ada yang membangun. Tidak mungkin kan rumah itu muncul sendiri tanpa ada yang merancang. Nah, begitu pula alam semesta yang jauh lebih besar, lebih rumit, lebih komplit isinya dibandingkan rumah tersebut. Dapat matahari juga, bulan, bumi, bintang, lautan, gunung, dan sebagainya. Dan itu manusia yang menciptakannya. Karena secara logika pasti ada pencipta yang menciptakan semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteraturan alam menunjukkan adanya pengatur. Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat setiap hari. Bulan mengelilingi bumi secara teratur. Jika salah satu saja tidak berjalan sesuai aturan, kehidupan manusia akan terganggu. Nah, keteraturan tersebut menunjukkan adanya pengatur yang maha kuasa dan maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki keterbatasan. Manusia tidak mampu menentukan kapan ia lahir. Manusia juga tidak bisa menentukan kapan ia meninggal. Manusia juga tidak mengetahui siapa jodohnya. Bahkan manusia tidak mampu menghentikan datangnya hujan, gempa bumi, atau kematian. Nah, keterbatasan ini menunjukkan bahwa adanya kekuatan yang jauh lebih besar daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya fitrah manusia untuk percaya kepada Tuhan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk percaya kepada Tuhan. Ketika berada dalam keadaan yang sangat sulit, banyak orang secara spontan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hati manusia terdapat kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Yang artinya, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, hikmah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hati menjadi lebih tenang dan tentram. Kemudian yang kedua ada hidupnya memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga yaitu semangat untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Yang keempat ada terhindar dari perbuatan maksiat. Yang kelima memiliki harapan dan optimisme dalam menghadapi masalah hidup. Yang terakhir adalah menyadari bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Illa bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kesimpulannya, berdasarkan dalil nakli dan akli, manusia memiliki alasan yang kuat untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Sedangkan dalil akli menunjukkan bahwa keteraturan alam, keterbatasan manusia, dan fitrah manusia menjadi bukti nyata adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan keimanan tersebut sebagai dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari.